Assalamualaikum Bu Nur Hasana. Waalaikumsalam Pak Ilman. Oh, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik Pak. Dari kemarin kita jarang ketemu Bu Nur nggih. J. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya Bu Nur, ngomong-ngomong kemarin jenengan kok ada WA dengan saya mau ngobrol. Kira-kira ada perlu apa Bu Nur nggih? Ya Pak. Ini tentang permasalahan saya pribadi Pak ini Pak. Eh, Nggih. yang saya rasakan itu kok beberapa hari ini kok sangat mengganjal di pikiran saya sehingga saya memiliki inisiatif saya mau cerita dan pada panjenengan Pak. Boleh Oh, kira-kira Pak minta waktunya sebentar Pak? boleh Bu Nur monggo bisa cerita. Hmm. Kira-kira Bu Nur mau apa yang mau diceritakan Bu Nur nggih? J, begini Pak, akhir-akhir ini saya itu dengan murid-murid saya, itu saya merasa ada sesuatu begitu Pak, pada siswa saya itu. Terlihat ketika menerima pembelajaran, mereka itu terlihat kurang antusias Pak, jadi motivasinya itu sangat rendah Pak, begitu. Terus yang kedua, siswa saya juga ketika saya berikan tugas, itu tidak semuanya menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi mereka tidak semua mengumpulkan tugasnya, hanya sekitar 50% Pak, yang mengerjakan tugas dari saya. Gitu Bu Nur nggih. Jadi Bu Nur punya permasalahan yang Ya, pertama bahwa antusiasme dari murid Bu Nur itu kelihatan seperti turun Bu nggih. J, Kemudian banyak murid-murid dari Bu Nur yang mengerjakan tugas itu mungkin di kisaran angka 50%, ngoten napa Bu Nur nggih? J Pak, betul Baik, Pak. baik. Jadi Bu Nur, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Nur? Ya, saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya itu, Pak. Tentang antusiasme atau motivasi siswa belajar, juga tentang permasalahan siswa yang uh, tidak mengerjakan tugas sebanyak 50% dari seluruh siswa yang Hmm, saya ajak di kelas saya, Pak. ya, baik Bu Nur. Kalau saya ingat kembali, ya, Ya, hal yang menyebabkan murid, apa namanya, Bu Nur tadi kan ada beberapa hal ya, kurangnya menjadi antusiasme, kemudian apa namanya, muridnya itu di kisaran 50% itu tidak mengumpulkan tugas. Kemudian menurut Ibu, hal apa saja sih yang membuat kira-kira murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? ya, kalau saya ingat-ingat seperti ini, Pak. Apa yang menjadi penyebabnya? Mm-mm. Saya itu kurang antusias itu Pak ya, yang pertama ya Pak ya. Yeah. Karena pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Pak. Oh Jadi gitu. ketika, Yeah. jadi ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, itu saya selalu memberikan metode ceramah Pak. Sehingga terlalu monotonnya saya berceramah itu menjadi anak-anak itu mungkin bosan begitu Pak. Saya mendominasi untuk berbicara, sementara siswa hanya mendengarkan cerita dari saya. Sehingga itu mungkin menjadi anak-anak menjadi tidak antusias, kurang motivasi dalam belajar. Yang kedua, karena saya tidak memberikan kesempatan kepada anak saya untuk berpendapat ketika dalam uh, pembelajaran. Jadi mereka tidak aktif berbicara pada saat pembelajaran, gitu Pak. Yang Baik. uh, Berarti yang kira-kira yang apa namanya, yang membuat murid Bu Nur itu antusiasmenya turun, itu tadi kalau saya catatan saya ya, ternyata pembelajaran yang dilakukan Bu Nur itu masih bersifat teacher sentris nggih, masih berpusat pada guru nggih, belum memaksimalkan potensi murid ngoten nggih. J Pak. Nggih. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias menurut Ibu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya.
Jadi Baik, benar. tidak monoton, tidak membosankan, yang membuat mereka asik belajar di dalam kelas. Betul. Saya sepakat, Bu Nur. Bagaimana membuat pembelajaran yang asik yang Ibu Nur barusan katakan. Lalu menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik atau tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya? Ya, menurut saya begini Pak, pembelajaran itu harus mengasikkan bagi anak, anak merasa asik di dalam kegiatan pembelajaran. Juga pembelajaran itu harus berpusat pada anak, sehingga anak itu di dalam kegiatan pembelajaran itu untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian saya juga akan memberikan ice breaking manakala anak merasa bosan pada sesi pembelajaran tersebut atau berupa game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Baik, itu tadi apa namanya permasalahan pertama yang saya lontarkan, Bu Nur ya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, menurut Ibu Nur tadi sampaikan bahwa terkait dengan tugas itu kan banyak murid dari Bu Nur itu yang tidak mengumpulkan tugas nih. Oke, Kemudian yang Pak. ingin saya tanyakan, Bu Nur, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa sih penyebabnya kira-kira sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu? Iya, Pak. Kemungkinan karena itu, Pak. Karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Gitu. Sehingga ya pertanyaannya lebih banyak, lebih panjang, anak-anak merasa bosan, ya tanpa saya memberikan sumber belajarnya yang beragam, juga anak kewalahan untuk memberikan jawabannya. Dan mungkin karena kurang asiknya dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Pak. Oke, Bu Nur. Terima kasih, Bu Nur. Kemudian kalau boleh tahu, Bu Nur, ya, tadi Oke. kan sempat apa namanya menyentuh dari sumber pembelajaran. Kalau Bu Nur itu setiap pembelajaran menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Kalau saya itu biasanya menggunakan buku teks, Pak, buku teks siswa Hmm. itu, buku Hmm. siswa itu saya gunakan sebagai sumber pembelajaran. Hmm. Kemudian juga saya uh, dari perpus itu juga saya menggunakan sumber pembelajaran. Biasanya saya hanya dua, Pak, hanya dua sumber, Pak. Oh gitu ya. Masih sering menggunakan buku teks ataupun buku-buku yang tersedia di perpus, benar ya? Oke, Kemudian Pak. kira-kira sumber belajar selain buku, Bu, berupa apa kira-kira yang pernah Ibu laksanakan di kelas? Saya pikir begini, Pak, sumber belajar mungkin yang akan lebih menyentuh pada anak yang Hmm. berkaitan dengan teknologi juga, yang Iya, berkaitan betul. dengan perkembangan zaman mungkin Pak ya, yang Ya. yang lebih lebih nantinya akan mengefek pada anak seperti dengan menggunakan sumber pembelajaran seperti video dari YouTube atau artikel di blog atau tulisan ilmiah dari internet Iya, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren yaitu TikTok Pak nggih. iya, iya, Iya iya, mungkin nggih. iya, iya, Bu. Saya sepakat benar sekali menurut Bu Nur tadi apa namanya memaksimalkan teknologi seperti apa sumber belajar dari YouTube maupun Bu Nur membuat artikel ataupun membuat materi dari TikTok ya sekarang kan agak banyak. Saya yakin sekali apabila Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, tidak hanya buku, buku teks maupun buku-buku yang ada di perpus yang menunjang. Saya yakinlah murid-murid Ibu itu pasti tambah antusias dalam pembelajaran. Iya Sehingga Pak. efeknya ya Mudah-mudahan nggih. efeknya nanti insya Allah siswa antusias, kemudian apa namanya berpartisipasi dalam uh, mengumpulkan tugas itu akan semakin baik. Baik, Bu Nur. Kemudian, jadi sekarang apa sih rencana Bu Nur dalam menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak ya, saya Ya. ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, yang tadi Mm-hmm. saya utarakan, yaitu seperti Mm-hmm. video YouTube atau TikTok nih. Kemudian Baik. yang kedua, saya Mm-hmm. akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Saya Mm-hmm. akan melihat kondisi siswa saat ini ketika saya memberikan pembelajaran, kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi begitu Pak. Mm-hmm. Sehingga Baik. murid ya agar murid Mm-hmm. tidak terkesan dipaksa gitu Pak ya. Mm-hmm. Nggih. Baik.
Saya sangat setuju, ya bagus sekali rencana dari Bu Nur dengan menyediakan sumber-sumber yang variatif ya seperti mungkin bisa melalui di YouTube ataupun TikTok, baik ataupun dalam artinya panjenengan mempersiapkan tadi yang disampaikan pembelajaran berdiferensiasi ngoten Bu Nur ya. Baik, itu rencana yang Bu Nur sampaikan. Kemudian Ibu, terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu utarakan tadi? Gini Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi Pak, sehingga murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu menjadi senang Pak dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya. Sehingga pembelajarannya akan lebih mengasihkan, Pak. Setuju Bu Nur, dalam kurikulum Merdeka memang kita harus memerdekakan murid gitu Bu Nur ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nur barusan, tanpa adanya unsur paksaan dalam belajar murid, kemudian menumbuh kembangkan minat dan bakat murid ngoten nggih. Untuk seperti yang barusan juga disampaikan Bu Nur, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Saya senang sekali Bu Nur dari rencana aksi panjenengan, kemudian bagaimana komitmen panjenengan, saya sangat mendukung. Semoga panjenengan bisa melaksanakan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Nur sendiri. Kemudian Bu Nur terkait dengan komitmen yang panjenengan utarakan barusan, kira-kira dalam waktu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan Bu Nur akan melakukan rencana aksi panjenengan itu? Iya Pak. Mulai aksi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan ini Pak. Iya. Oh gitu Bu Nur ya. Ya memang karena kita butuh persiapan ngoten Bu Nur ya. Ya Pak, ya. Butuh persiapan. Karena anak-anak juga baru melaksanakan kegiatan jambore Pak, jambore ranting sehingga sehingga iya betul. Ya terima kasih ya Bu Nur atas sharingnya gitu ya. Semoga sekali lagi kita diberikan kesehatan, kemudian Bu Nur bisa mempersiapkan rencana ini dengan baik, kemudian dalam waktu yang tepat bisa dilaksanakan dan dapat membawa manfaat untuk panjenengan Bu Nur. Ngoten Bu Nur ya. Pak, terima kasih Bapak atas waktunya. Nggih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Pak ya. Amin. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Sampai jumpa kembali ya. Terima kasih. Dadah. Oke Bu Nur, gantian Bu Nur. Saya yang di coaching. Siap Bu Nur? Sebentar. Siap. Kita minum satu teguk dulu Bu Nur. Biar benar. Bon? Bon. Oke. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Senang ketemu Bu Nur kembali. Apunten Pak, jenengan niku dikondisikan dulu Pak. Suaranya ada mic-nya begitu. Oke. Sudah? Oh, niki. Niki kok niki. Oke. Tadi suaranya ngomong Pak. Oke, kepencet soalnya. Oh. Baik Bu Nur. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur Asana. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Ilman. Bu Nur kelihatannya masih sibuk enggak ya? Enggak Pak, ini habis pulang dari sekolah, cuma mau itu siram-siram bunga Pak. Bunga kelihatannya semua layu Pak, karena beberapa hari tidak saya siram. Pak, panas sekali di sini Pak. Kemudian, ya betul. Bu Nur, kalau saya kiranya ngobrol sebentar Bu Nur, kira-kira Bu Nur punya waktu enggak kira-kira? Oh, monggo Pak. Kebetulan saya sedang santai, kerjaan saya juga sudah selesai. Kalau Bapak ingin ngobrol, monggo Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu Nur.
Oke, Bu Nur, karena sebenarnya sih saya pengen ngobrol, ya nggak lama Bu Nur ya, saya Nggih. hanya, apa namanya, eee, pengen ngobrol santai karena saya punya, apa namanya, unek-unek gitu Bu Nur. Nggih, Pak. Jadi saya harap obrolan ini tidak mengganggu Bu Nur lah nantinya, gitu ya. Kalau Bapak sini aja duduk, biar Oke, kita ngobrolnya semakin santai, Pak. Silakan, Pak. oke, Ini terima masuk kasih ke Bu dalam, Nur. kita duduk bersama, begitu Pak. Biar nanti Bapak merasa tidak tekewong ngeten Pak nggih. Ya betul. Oh, Pak. Oke, jadi gini Bu Nur, akhir-akhir ini itu memang saya gimana ya, ada keresahan lah. Resah, saya ingin mendapat solusi dari keresahan yang saya alami saat ini, Bu Nur. Begitu. Kelihatannya apa yang mau panjenengan bicarakan ini, apakah ini serius? Kelihatannya kok serius, Pak ya? Ya, Ya, iya Bu Nur. Dibilang serius ya, menurut saya serius. Ya, iya. memang sudah membuat apa namanya, saya resah Bu Nur. Dari kemarin itu sebenarnya gini, kemarin itu saya ditegur oleh Ibu KS ya, Ibu Kepala, itu terkait ketidakdisiplinan saya Bu Nur, di Hmm, saat saya kerja selama ini. Maksudnya akhir-akhir ini Bu Nur, gitu. ya. Oh, jadi akhir-akhir ini panjenengan merasa resah ya, Pak ya? Dan Iya, ingin mendapatkan solusi, begitu kiranya, Pak? Kira-kira betul. panjenengan alami. Oke, Nggih, baik, betul. Pak Irfan. Semoga Mhm. dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi ya, Pak ya, atas keresahan panjenengan. Semoga saya bisa membantu, Pak nggih. Nggih, Bu. Oke, Semoga nanti saya bisa plong ngoten Bu Nur. nggih. Pak Ilman coba ceritakan apa yang membuat Pak Ilman, Pak? Nggih, jadi beberapa hari ini saya sudah berpikir Bu Nur, bahwa apa namanya, kemarin-kemarin itu saya sempat dipanggil sih, tidak hanya sekali atau 2 kali oleh Bu KS, kemudian saya ditegur, ternyata tegurannya itu terkait apa namanya nggih, saya itu mau ngomong juga pakai bahasa panjenengan, ketidak ketidakdisiplinan kinerja saya Bu, akhir-akhir ini gitu. Begitu, Pak. Ketidakdisiplinan yang Bapak lakukan itu, Pak ya, bagaimana Pak Ilman hingga Pak Ilman mendapatkan teguran? Coba Mhm. Pak Ilman detail peristiwanya terus bundi, Pak. Oke. Jadi pada saat kemarin saya dipanggil ke ruangan beliau, Ibu Kepala Sekolah, Mhm. UKS itu negur Nggih. saya terkait ngapunten Bu Nur, bahwa hampir 1 minggu kemarin atau lebih mungkin nggih, tapi enggak Oh, begitu iya. lama. Cuman memang seringkali saya itu sampai di sekolah itu terlambat Bu Nur. Oh, Padahal begitu. mhm, padahal setiap kali datang terlambat, saya pasti kok minta izin ke Bu Kepala Sekolah, baik melalui telepon maupun seringkali saya juga melalui WhatsApp sih Bu Nur, mengirim pesan kepada Bu KS, gitu. Jadi kepala sekolah itu menegur panjenengan, Pak nggih, atas Nggih, keterlambatan panjenengan pada iya, minggu betul, akhir ini. mhm, Padahal setiap kali datang terlambat juga panjenengan sudah minta izin begitu, mhm, Pak ya? iya, Walaupun betul, melalui WhatsApp. mhm. Lalu menurut Pak Ilman, alasan apa Pak yang membuat Pak Ilman itu datang terlambat? Ini Bu Nur, saya itu beberapa, ya itu yang sudah saya sampaikan, beberapa hari belakangan lah, 1 minggu atau lebih ya, saya itu datang terlambat memang karena anak saya itu kan, yang Gibran itu anak nomor 2 itu baru masuk TK Bu Nur, RA ya, tepatnya di Oke. RA. Kemudian kan Oh, saya kan kalau heeh, setiap kali itu saya harus menyiapkan keperluan anak saya, kemudian saya harus mengantarkan Gibran itu ke sekolah. Karena apa? Karena ibunya kan juga, apa namanya, kerja nggih, harus ngajar juga, dan oh, rutenya begitu. heeh, rutenya itu berbeda. Kalau ibunya yang ngantar, ya kasihan juga karena ibunya kan ke arah timur, ke Ya, Kluweh nggih. Kalau saya kan, heeh, saya ngajar oke. ke Pagilaran. Kebetulan anak Oh, saya itu sekolahnya di RA Syafi'iyah Bu Nur, di belakang Masjid Bandar itu, bersama kakaknya. Kakaknya di, apa namanya, MI juga. Jadi sekaligus saya oke. antarkan anak saya, sehingga saya terlambat gitu Bu Nur. Hmm. Jadi karena mungkin satu jalur, satu rute Pak Mhm. ya, Iya sehingga betul.
ini anak sekalian yang satu rute sama bapaknya biar Mhm. sama-sama bisa berjalan di paginya Mhm. begitu Pak ya. Mungkin Iya. Nggih. kalau itu masalahnya menurut Pak Ilman, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan itu atau tidak Pak? Iya sih benar, saya sudah berpikir dari kemarin-kemarin setelah ditegur, saya menyadari kok Bu, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari, hampir setiap hari terakhir-akhir ini, saya datang terlambat, walaupun memang saya itu pasti izin kok Bu. Jadi walaupun melanggar itu karena setiap hari itu datang terlambat walaupun sudah izin gitu Pak. Gitu. Betul sekali Pak Ilman. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi panjenengan Pak. Mhm. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau juga akan tegas karena Iya. beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya Pak. Mhm. Nah, apabila ada yang salah, memang tugas kepala sekolah itu harus menegur. Apalagi kita sebagai guru ya Pak ya, harus menjadi Iya. teladan bagi murid. Jadi kita menjadi contoh untuk siswa-siswa kita Pak. Iya, betul benar. Jadi Lah, saya memang merasa apa ya, kurang disiplin benar akhir-akhir ini. Yang menjadi keresahan saya adalah ya memang saya merasa nggak enak saja benar dengan Bu Kepala Sekolah karena ketika ditegur kemarin juga apa ya, saya sempat kurang terima benar karena hmm, alasannya seperti itu nggih, karena kan memang anak saya butuh perhatian, kemudian saya juga sudah apa namanya, izin dengan beliau. Saya pengennya ya beliau juga mengerti, kan tidak selamanya saya akan seperti ini, bener nggih? Pak, Pak. Begitu ya Pak ya. Mhm. Nyatanya ketika kita diposisikan di keluarga harus seperti ini, ya, harus ngopeni keluarga juga harus harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, gitu Pak Iya. ya. Iya. Berarti Pak Ilman ini nyun sewu Pak ya, Iya. dikatakan kurang disiplin begitu Pak ya. Iya, betul. Ya, karena sering datang terlambat. Jadi Pak Ilman ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Ilman merasa resah Mhm. karena sudah ditegur oleh ibu kepala sekolah nih. Betul. Jadi panjenengan terima sebab atas alasan dibalik keterlambatannya. Iya. Jadi Pak Ilman, bagaimana dengan sikap Pak Ilman tersebut, Pak? Oke. Memang tadi seperti yang saya katakan, kemarin saya sempat agak sedikit apa nggih, syok atau tidak terima lah Bu. Harapan saya kan apa ya, beliau bisa mengertilah dengan keadaan saya ini. Kemudian memang seharusnya yang saya rasakan, saya harus menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi mungkin saya karena bingung apa yang akan, saya lakukan gitu Bu nggih. Betul Pak, terkadang kita ketika mengalami satu masalah ya Pak ya, kadang kita juga bisa terbawa emosi. Itu Iya. sudah pasti Pak ini. Tapi Nggih. apa yang Pak Ilman akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan dari Pak Ilman yang Pak Ilman alami? Iya, baik Bu Nur. Ya, rencana saya yang pertama, saya jelas ingin ketemu dengan Bu Kepala Sekolah karena terkait dengan sikap saya kemarin, menurut saya memang tidak harusnya itu saya lakukan Bu Nur. Jadi saya ingin minta maaf atas, kekacauan yang saya lakukan di depan Bu Kepala Sekolah. Kemudian agar tidak ada lagi, apa nggih, kejadian sama yang saya lakukan Bu Nur, gitu. Luar biasa Bapak, Mhm. walaupun sudah merasa salah Pak ya, karena Bapak datang Iya. terlambat, sering juga minta izin ke atas keterlambatan Bapak, juga sudah emosi Iya. Pak, ditegur oleh ibu Nggih. kepala sekolah. Di sini Bapak luar biasa sekali sudah ada inisiatif untuk minta maaf gitu Iya. Pak. Sudah luar biasa Nggih. Pak. Lalu bagaimana Bapak untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak tadi Pak? Nah, baik untuk memperbaiki itu, eee, bagaimana agar saya bisa disiplin gitu Bu Nur ya, biar anak Oke. saya juga tidak terabaikan, kemudian masalah Ya. saya dengan Bu KS itu juga selesai gitu Bu Nur. Ya, jadi Bapak harus bisa menyelesaikan antara pekerjaan, juga tanggung Betul. jawab di rumah harus Iya. diselaraskan gitu. Nggih. Menurut Iya. Pak
kekuatan Mhm. apa yang Pak Ilman miliki untuk mengatasi keduanya, Pak? Ya baik, menurut saya sebenarnya sudah terbiasa bangun pagi Bu sebenarnya saya. Oh, nggih. Kemudian saya juga kemarin sudah ngobrol-ngobrol sih dengan, keluarga bahwa, saya mungkin bisa menitipkan anak saya ke, apa namanya, ke kakak saya Bu Nur, yang juga kebetulan anak kakak saya itu juga masuk di RA yang sama gitu. Oh, gitu. Sangat Mmm. bagus, Pak, itu solusinya, Pak. Mhm. Solusi yang Pak Ilman rencanakan itu sudah sangat luar biasa juga untuk mengatasi masalah Pak Ilman yang sedang hadapi ini. Namun saran saya, Pak, Nggih. jangan lupa untuk memberikan apresiasi untuk Iya kakak iya. kakak Pak Mhm. Ilman itu, nggih, Iya barangkali iya. atau sebuah materi atau sebagai ucapan lah gitu, Pak, nggih, agar, Nggih. nggih, bisa berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan Pak Ilman. Baik Bu Nur, itu juga saya pikirkan betul. Saya juga memikirkan, tentang hal tersebut. Syukurlah, eee, saya juga, apa namanya, sekarang punya gambaran Bu Nur nggih, untuk menyelesaikan masalah. Memang masalah ini kan beruntun ya, berawal dari sikap Nggih. saya di sekolah, kemudian bagaimana saya harus bertanggung jawab, atas Iya. keluarga saya gitu ya. Alhamdulillah saya Hmm. agak merasa lega Bu Nur. Jujur saya takut Iya. mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, karena saya pikir memang masalah ini kan, eee, kalau dibilang sederhana, sederhana, tapi memang seringkali terabaikan Bu Nur nggih, Ya terkait hal betul, ini, betul gitu. betul. Jadi saya khawatir takut. Maka tadi saya juga, ada Bu Nur, saya ngajak jenengan untuk berbicara. Ngoten Bu Nur. Nggih, syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega, sudah mengutarakan apa yang menjadi penyebab atau, membuat, pikiran nih panjenengan Mhm. niku beberapa hari terganggu Pak nggih. Iya, Syukurlah kalau Pak Ilman betul. sudah merasa lega. Iya. Lalu dari yang sudah Pak Ilman rencanakan tadi, komitmen Mhm. apa yang akan Pak Ilman lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai yang pertama hubungan saya dengan Bu Kepala Sekolah mungkin saya akan Iya. segera dalam minggu-minggu ini saya akan langsung, menemui beliau bahwa memang kemarin saya lepas kontrol, saya pengen minta maaf, bahwa Ya. sebagai pegawai saya punya kode etiknya, harus memberikan contoh kepada murid-murid saya sebagai teladan, kan gitu Bu Nur ya. Kemudian Nggih. masalah kedisiplinan ke depannya saya juga akan datang lebih awal, bagaimana saya me-manage waktu, dengan bagaimana anak saya nanti mungkin akan saya bicarakan dengan kakak saya, akan saya titipkan dengan, ya dalam tanda kutip lah penghormatan yang seperti yang sudah jenengan ngendikake itu. Luar biasa Pak, ide panjenengan Pak, bagus Iya. sekali. Makasih Semoga Bu. dapat segera terselesaikan Pak ya. Amin, nggih. Dari permasalahan tadi, Pak Ilman dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana Amin. hati yang bahagia, tanpa Iya. dihantui rasa bersalah, juga bisa, Iya. mengkondisikan keluarga dengan baik. Mudah-mudahan ini apa yang, sudah direncanakan Pak Ilman ini nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin Bu Nur, terima kasih atas waktunya, saya sudah semakin punya gambaran dan plong nggih. Nggih. Gitu Bu Nur, mohon maaf kalau saya ganggu Bu Nur nggih. Boten, matur nuwun ugi Pak nggih. Nggih. Baiklah Pak, saya nggih. Nggih, kalau Nggih. sudah saya juga izin Bu Nur nggih, terima kasih semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.